Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Rizat. Saat membuat video ini, pandemi COVID-19 masih mewabah di Indonesia. Ini adalah situasi yang tidak mudah, memerlukan upaya ekstra untuk bisa dengan bijak menjalaninya. Salah satu pendekatan efektif untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini adalah dengan menerapkan pola hidup ataupun konsep hidup mindfulness. Sebelum menjelaskan apa itu mindfulness secara rinci, ada baiknya kita bahas dulu nih sejarahnya seperti apa mindfulness ini. Pada awalnya mindfulness dipopulerkan oleh seorang Buddhist monk dari Vietnam bernama Thich Nhat Hanh. Beliau inilah yang mempopulerkan mindfulness di ceramah-ceramahnya, baik di dalam negeri ataupun di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Nah, ketika berada di Amerika, bertemulah dalam sebuah forum dengan seorang profesor kesehatan dari Universitas Massachusetts bernama Jon Kabat-Zinn. Saat itu Jon Kabat-Zinn sedang melakukan sejumlah penelitian bagaimana caranya untuk mengurangi tingkat stres pada pasien-pasien yang tengah menderita penyakit tertentu. Dan dilakukanlah sejumlah penelitian mengenai mindfulness dan luar biasa hasilnya sangat menggembirakan. Ternyata memang efektif mindfulness ini bisa mengurangi tingkat stres pada pasiennya. Sejak saat itulah bersama kawan-kawannya Jon Kabat-Zinn mengembangkan lebih rinci termasuk juga memformulasikan mindfulness ini ke dalam sebuah meditasi. Jadi intinya adalah from east to west, from religion to science. Itulah sejarah dari mindfulness. Jadi definisi mindfulness itu apa sih sebenarnya? Tepatnya, mindfulness itu adalah merupakan suatu keterampilan dalam memberikan perhatian pada satu tujuan, yaitu fokus pada saat ini, present moment, dan tidak memberikan penilaian apapun. Melakukan apapun dengan kesadaran dan sepenuh hati, itulah mindfulness. Diceritakan bahwa Thich Nhat Hanh dalam ceramah-ceramahnya selalu mengatakan bahwa ketika kamu masuk ke dalam sebuah taman, coba perhatikan dengan seksama, dengan sepenuh hati bunga-bunga yang ada di sana, yang bermekaran dengan cantiknya. Coba lihat juga ada kupu-kupu yang berterbangan di sana. Indah sekali sayap-sayapnya. Perhatikan juga pohon-pohon yang ditiup angin, termasuk angin yang menyentuh kulit kita. Jadi ketika berada di sebuah taman, fokus pikiran dan perasaannya berada di sana. Jangan sampai kita berada di taman tapi pikirannya berada di kantor, berada di rumah. Itu bukan mindfulness. Karena yang namanya mindfulness itu adalah melakukan segala sesuatu itu dengan kesadaran penuh ataupun juga present moment di sini dan saat ini. Itu definisi dari mindfulness, dan mindfulness sendiri sangat erat kaitannya dengan monotasking. Ya, kita bisa memang melakukan beberapa aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Tetapi kalau bicara soal monotasking adalah melakukan satu aktivitas tanpa sambil melakukan aktivitas lainnya. Jadi betul-betul hanya melakukan aktivitas itu saja. Dan ternyata kalau dipelajari lagi, mindfulness ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan di dalam ibadah-ibadah keagamaan juga kita temukan praktik mindfulness ini. Di dalam Islam misalnya, ketika kita sholat, kita melakukannya dengan mindfulness sebetulnya. Pikirannya, postur tubuhnya, itu memang betul-betul ada
di saat itu. Jadi pikirannya tidak menerawang kemana-mana, tidak memikirkan kunci yang hilang, tidak merencanakan sesuatu dalam pikiran, hanya fokus pada gerakan, bacaan, dan kehusuan lainnya dalam beribadah sholat. Begitu juga dalam membaca Al-Quran, sama, itu juga monotasking, itu juga mindfulness. Kita membaca kalimat per kalimat, huruf per huruf itu dengan sepenuh hati, dengan tingkat konsentrasi dan fokus yang tertuju pada bacaan itu saja. Itu juga mindfulness sebetulnya. Saya yakin di dalam agama apapun bisa ditemukan praktek-praktek mindfulness dalam ibadah-ibadahnya. Pertanyaan yang penting adalah sebetulnya manfaatnya apa sih mindfulness itu? Mindfulness ini banyak sekali manfaatnya berdasarkan sejumlah penelitian, di antaranya adalah mengurangi stres dan depresi. Ini juga yang paling concern dilakukan oleh Jon Kabat-Zinn. Lalu juga menghilangkan kecemasan dan susah tidur, kesulitan tidur. Ini dengan mindfulness itu bisa teratasi. Kita juga bisa menjadi lebih berpikir jernih dan tenang dalam menghadapi situasi yang sulit. Ini penting sekali dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kita juga bisa lebih konsentrasi dan fokus, lalu mengurangi rasa sakit. Ini sakit fisik dan sakit batin juga ya. Dan juga bisa menyehatkan jantung dan organ tubuh lainnya. Jadi intinya mindfulness ini bisa menyehatkan lahir dan batin kita. Luar biasa ya. Nah, ada tiga aksioma yang terkait dengan mindfulness ini. Yang pertama adalah intention, ataupun niat, ataupun tujuan. Jadi untuk tujuan apa kita melakukan mindfulness? Lalu yang kedua adalah attention, perhatian. Memberikan perhatian penuh di sini dan saat ini. Itu adalah ruh dari mindfulness sebetulnya. Dan yang ketiga adalah attitude. Menyertakan hati ketika kita melakukan mindfulness. Ataupun melakukannya dengan sepenuh hati. Ada 7 pilar mindfulness. Ini sebagai pondasi yang kokoh menopang mindfulness ini. Ketujuh pilar itu, yang pertama adalah non-judging. Kita tidak menghakimi, tidak memberikan penilaian baik ataupun buruk pada apapun, netral saja. Jadi biarkan semuanya terjadi seperti apa adanya. Itu adalah non-judging. Jadi orang-orang yang mindfulness itu tidak melakukan penghakiman, penilaian meskipun itu hanya dalam pikirannya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah patience ataupun sabar. Jadi sabar saja dalam menghadapi situasi sesulit apapun, dalam kondisi apapun. Terkait dengan sabar, kita sering dengar nih, kalau kita lagi ada masalah, lagi kesusahan, minta nasihat kepada teman kita bilang, ya udah sabar aja. Sering kan? Jadi sabar ini adalah nasihat yang sangat populer sekali. Bahkan guru saya pernah mengungkapkan dengan indah tentang kesabaran itu ada 3 jenis katanya. Yang pertama adalah sabar pada kesulitan fisik. Itu termasuk sakit, termasuk juga kita beribadah dalam kondisi yang susah payah, misalnya dalam berpuasa. Nah, kita harus sabar. Dan yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Kalau melakukan yang baik, itu ternyata lebih mudah dibandingkan dengan menahan diri untuk tidak melakukan yang dilarang. Misalnya kita dilarang untuk bergunjing. Kita seneng nih tanpa disadari ngomongin orang. Kita misalnya dilarang untuk pamer, tapi kita senang pamer gitu. Nah, itu kita harus sabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Dan yang ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu sabar terhadap perlakuan buruk orang lain. Nah, yang ini nih, yang ini banyak di antara kita yang sulit jarang berhasil gitu. Ada yang berhasil, saya termasuk di dalamnya.
Ketika orang lain memperlakukan buruk diri kita kan marah, kita ingin membalasnya, kita depresi, stres. Nah, kita harus sabar menghadapi itu semua. Itu yang kedua, passion. Yang ketiga adalah beginner's mind, pikiran pemula. Jadi kita selalu antusias seperti melakukan hal-hal yang baru. Coba diingat-ingat, mungkin ada pengalaman Anda ketika pertama kali naik pesawat. Ya, saya dulu ketika pertama naik pesawat itu betul-betul antusias gitu. Ketika kita boarding, ketika kita melangkah di tangga masuk ke dalam pesawat, duduk, terus memperhatikan panduan dari pramugari untuk menggunakan safety belt, terus lagi memperhatikan awan dari ketinggian, itu kita antusias sekali. Nah, orang-orang yang menerapkan mindfulness juga harus memiliki beginner's mind seperti itu. Melakukan apapun seolah-olah itu adalah yang pertama kali dan melakukannya dengan antusias. Pilar yang keempat adalah trust. Percaya pada diri sendiri. Menghargai perasaan, intuisi, kebijaksanaan, dan kebaikan yang dimiliki. Jadilah diri sendiri. Jadi kita harus menghargai nih diri kita sendiri, jangan sering meremehkan diri sendiri. Itu adalah pilar yang keempat, kita harus percaya. Dan yang ketiga, yang kelima adalah, saya ulang ya tadi, trust. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah non-striving. Jangan ngotot. Lakukan usaha sebaik mungkin dan terima hasilnya dengan lapang dada. Jadi, mereka yang mempraktekkan mindfulness, hidupnya nggak ngotot. Jadi tetap, meskipun nggak ngotot, tetap melakukan usaha-usaha terbaik, tetapi kita tidak non-striving. Jadi jangan ngotot kalau kita mau menerapkan mindfulness. Dan yang keenam adalah acceptance. Menerima yang terjadi sebagaimana apa adanya. Jadi jangan memaksakan keinginan. Menerima yang terjadi apa adanya. Ini penting sekali, penerimaan ini. Seringkali kan kita, kalau yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, waduh, kita marah, kita ngotot, kita uring-uringan. Jadi kalau mindfulness nggak gitu, diterima saja, ya. Dan pilar yang terakhir, yang ketujuh, adalah letting go. Lepaskan dan relakan semua yang sudah berlalu, yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Jangan kita masih terus menahan-nahan, mempersoalkan hal-hal yang sudah terjadi dan itu sudah menjadi masa lalu. Hidup kita saat ini menjadi tidak tenang kalau terus diganggu oleh hal-hal yang sebetulnya tidak ada, sebetulnya sudah terjadi. Ya, jadi letting go. Itulah 7 pilar dari mindfulness. Kan menerapkan mindfulness itu ada 2 cara. Yang pertama adalah diterapkan dalam keseharian, 7 pilar itu. Diterapkan dalam keseharian. Juga bisa diformulasikan dalam sebuah meditasi ataupun mindfulness meditation. Nah, tentu saja di sini saya tidak memberikan panduan secara rinci, secara jelas mengenai meditasi, namun prinsip-prinsipnya saja yang penting yang bisa saya sampaikan dan bisa Anda praktekkan sendiri. Yang pertama adalah niat. Jadi niatkan ketika kita mau melakukan meditasi ini untuk apa? Untuk kesehatan lahir dan batinku, untuk apa? Terserah. Lalu juga yang kedua, posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu seperti postur meditasi ya. Coba Anda pelajari postur meditasi ya, duduk bersila, tulang punggungnya tegak, itu prinsip utamanya. Tangannya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, macam-macam. Silakan saja. Pelajari saja posisi duduk meditasi itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu kendalikan pikiran untuk memerhatikan tubuh. Merasakan, mendengarkan, apa yang terjadi pada diri kita, apakah perasaan dingin, gerah, nyaman, ataupun tidak nyaman sekalipun, lalu memperhatikan pendengaran dan napas kita.
Jadi kita bisa sambil pejamkan mata, perhatikan dengan pikiran, meskipun pejamkan mata, pikiran fokus pada saat ini, pada tubuh ini. Coba perhatikan nafas, tarik dan hembuskan nafas dengan lembut dan perlahan dengan kesadaran. Lalu juga Anda bisa bisa sambil mendengarkan apa yang terdengar di telinga Anda saat itu, saat ini. Lalu Anda juga bisa merasakan sensasi tubuh Anda, kenyamanannya seperti apa. Nah, itu latih terus supaya bisa fokus pada present moment itu dalam meditasi. Nah, waktunya, ya waktu bebas. Kalau bicara jam, kalau saya durasi biasa awal-awal 5 menit, 10 menit, dan meningkat terus lebih lama lebih baik. Yang nggak sampai berjam-jam, karena memang ini memerlukan latihan juga. Jadi semakin lama semakin sulit untuk bisa konsentrasi gitu. Ya bertahap saja. Kalau saya lakukannya pagi hari menjelang matahari terbit. Itu awal yang baik kalau kita melakukan meditasi mindfulness ini. Jadi seharian itu menjadi fresh, menjadi optimis, menjadi segar gitu. Ya. Jadi sekali lagi lakukan niat, posisi tubuh meditasi, kita pelaksanaannya kendalikan pikiran untuk memerhatikan tubuh, perasaan, pendengaran, dan napas, dan waktunya durasi sekitar 5-10 menit di pagi hari atau di waktu-waktu lainnya. Yang penting dalam kondisi suasana yang sepi, tidak di keramaian, untuk membantu Anda bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi lagi dalam menjalankan, mempraktekkan meditasi mindfulness ini. Saya kira itu bahasan kita kali ini tentang mindfulness. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti saya akan bahas lagi materi-materi lainnya yang ada hubungannya dengan jiwa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.